Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Narti Marbun dengan NIM 2286230056 dari kelas B, jurusan PPKN FKIP Untirta. Saat ini saya sedang berada di Masjid Agung Banten. Untuk itu kita lihat ada apa saja di dalam. Masjid Agung Banten Lama merupakan salah satu peninggalan terpenting Kesultanan Banten yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin sekitar tahun 1566 Masehi. Masjid ini menjadi pusat penyebaran Islam di Banten dan hingga kini masih menjadi tujuan wisata religi serta ziarah. Terdapat Menara Masjid Agung Banten, sebuah menara putih setinggi sekitar 24 meter yang dibangun oleh arsitek Tionghoa, dan di dekatnya ada bangunan bernama Tiamah, yaitu pavilion 2 lantai bergaya Eropa, dan ada pula payung-payung besar yang berdiri di halaman masjid merupakan fasilitas modern yang ditambahkan dalam program revitalisasi kawasan Banten Lama. Selanjutnya saya sudah berada di tempat bersejarah yang kedua, yaitu Keraton Surosowan. Kita lihat ada apa saja di dalam. Keraton Surosowan adalah istana utama Kesultanan Banten yang dibangun pada abad ke-16 oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Keraton ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan kediaman sultan serta menjadi simbol kejayaan Kesultanan Banten sebagai kerajaan maritim dan perdagangan. Keraton Surosowan hancur pada tahun 1808 setelah diperintahkan untuk dihancurkan oleh Herman Willem Daendels karena adanya konflik antara Kesultanan Banten dan pemerintah kolonial Belanda. Akibat penghancuran tersebut, bangunan keraton tidak dibangun kembali dan kini hanya tersisa reruntuhan yang menjadi situs bersejarah di kawasan Banten Lama. Saat ini saya sedang berada di tempat bersejarah ketiga. Yuk kita masuk, ada apa saja di dalam. Keraton Kaibon merupakan istana yang dibangun sekitar tahun 1815 sebagai kediaman Ratu Aisyah, ibu Sultan Syaifuddin. Nama Kaibon sendiri berasal dari kata keibuan, karena keraton ini dipersembahkan untuk sang ibu yang mendampingi pemerintahan Kesultanan Banten. Di dalam kompleks keraton terdapat beberapa bangunan penting seperti gerbang utama, yaitu Paduraksa, gerbang bentar, kediaman Ratu Aisyah, taman, halaman dalam, dan saluran air yang berfungsi sebagai pertahanan dan penyejuk ke lingkungan keraton. Saat ini yang masih dapat dilihat hanyalah sisa gerbang, pondasi, dan sebagian dinding bangunan. Keraton Kaibon dihancurkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1832 sebagai bagian dari upaya melemahkan dan mengakhiri kekuasaan Kesultanan Banten setelah terjadinya konflik dengan pihak kolonial. Akibat penghancuran tersebut, sebagian besar bangunan keraton runtuh dan kini hanya tersisa reruntuhan yang menjadi situs bersejarah di kawasan Banten Lama. Singkatnya, Keraton Kaibon ini adalah istana untuk Ratu Aisyah yang menjadi simbol kasih sayang dan kekuasaan Kesultanan Banten. Meski yang tertinggal saat ini hanya reruntuhan bangunan, namun Keraton Kaibon tetap ramai dikunjungi dan terawat sebagai tempat wisata edukasi, tempat bermain untuk anak-anak sekitar, dan menjadi tempat warga sekitar untuk berjualan. Saat ini saya sedang berada di tempat bersejarah terakhir, yaitu Benteng Spelwick. Yuk kita ulik ada apa saja di dalam. Benteng Spelwick adalah benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1682 pada masa Gubernur Jenderal Cornelis Spelman, yang namanya kemudian diabadikan menjadi nama benteng tersebut. Benteng ini terletak di kawasan Banten Lama, tidak jauh dari pusat Kesultanan Banten. Benteng Spelwick dibangun sebagai markas pertahanan dan pusat pengawasan VOC untuk mengamankan kepentingan perdagangan Belanda di Banten serta mengawasi aktivitas Kesultanan Banten setelah meningkatnya pengaruh VOC di wilayah tersebut.
Selain berfungsi sebagai benteng, bangunan ini juga digunakan sebagai tempat penyimpanan logistik dan pos pengawasan pelabuhan. Saat ini, yang tersisa adalah reruntuhan dinding dan struktur benteng yang menjadi saksi sejarah persaingan antara VOC dan Kesultanan Banten dalam menguasai jalur perdagangan di Nusantara. Pada masa kejayaannya, Benteng Spelwick dilengkapi dengan 4 bastion, yaitu menara pertahanan di setiap sudut benteng, menara pengintai untuk mengawasi kapal yang datang dari laut, gudang senjata dan ruang penyimpanan misiu, rumah komandan VOC, kantor administrasi, gereja untuk warga Belanda, parit pertahanan yang mengelilingi benteng, dan yang terakhir, sel tahanan serta lorong bawah tanah pada beberapa bagian benteng. Sebagian besar bangunan tersebut telah hancur dan masih dapat dilihat adalah sisa tembok benteng, bastion, fondasi bangunan, serta beberapa bagian struktur pertahanan lainnya. Tidak jauh berbeda dengan Keraton Kaibon, Benteng Spelwick juga masih ramai dikunjungi oleh warga sekitar untuk dijadikan tempat wisata edukasi dan tempat bermain untuk anak-anak lingkungan sekitar Benteng Spelwick. Setelah mendatangi dan mengulik tempat-tempat bersejarah yang ada di Banten, ada pula makanan khas Banten yaitu sate bandeng yang telah ada sejak masa Kesultanan Banten pada abad ke-16. Kuliner ini dipercaya berasal dari kebiasaan masyarakat pesisir yang memanfaatkan ikan bandeng yang melimpah di wilayah Banten. Konon, hidangan ini sering disajikan untuk menjamu tamu penting dan keluarga kerajaan Kesultanan Banten. Hingga kini, sate bandeng tetap menjadi salah satu ikon kuliner Banten yang terkenal dengan cita rasanya yang gurih serta keunikannya yang hampir tidak memiliki duri saat disantap.